Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku dan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Abnormal, Bu Arum. Perkenalkan, nama saya Alvina Yuriske Salsabila, NIM D2018-531, Prodi Psikologi Islam 1, IAIN Jember. Ada yang tahu nggak sih apa gangguan obsessive compulsion? OCD ditandai oleh pikiran atau desakan atau gambar yang terus-menerus datang ke dalam pikiran seseorang yang membuatnya tertekan. Meskipun orang itu mungkin menyadari bahwa pikiran ini tidak berarti apa-apa atau tidak masuk akal, sangat sulit baginya untuk mengabaikan pikiran itu, untuk memeriksa atau mencuci tangan berulang-ulang atau kegiatan awal mental itu biasanya mengulangi angka keberuntungan di dalam kepala karena sejumlah besar waktunya dihabiskan untuk pikiran dalam perilaku yang berulang-ulang ini setiap hari. OCD bisa mengganggu seseorang secara serius sehingga menciptakan tekanan yang sangat ekstrim. Apa sih penyebabnya dari gangguan OCD tersebut? Untuk yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik itu merupakan tingkat pertama untuk gangguan OCD tersebut yang memiliki kemungkinan besar untuk menderita gangguan OCD. Yang kedua yaitu faktor biologis, di mana penelitian menunjukkan bahwa gangguan OCD itu berhubungan dengan tingkat serotonin yang sangat rendah dan kelainan pada korteks orbitofrontal dan ganglia dasar dalam otak. Untuk yang ketiga yaitu faktor psikologis. Orang yang mudah cemas itu biasanya lebih perfeksionis atau lebih suka menjaga sesuatu yang bersih dan rapi, cenderung akan rawan terkena gangguan OCD tersebut. Bagaimana kita mengetahui jika kita menderita OCD? Jika Anda memiliki pengalaman bolak-balik memeriksa apakah Anda telah mengunci pintu rumah atau mobil Anda dengan benar atau mencuci tangan lebih sering daripada biasanya ketika pandemi flu ini, tidak berarti Anda menderita OCD. Namun, jika Anda memiliki satu atau lebih obsesi atau kompulsif berikut di mana Anda merasa tertekan dan menghabiskan lebih dari 1 jam per hari pada pikiran dan perilaku ini, yang secara serius mengganggu kehidupan Anda sehari-hari, misalnya pekerjaan, sekolah, kehidupan sosial, Anda mungkin menderita OCD. Anda sebaiknya mencari bantuan dari para ahli perawatan kesehatan. Untuk yang pertama, obsesi. Obsesi sendiri adalah pikiran, desakan, atau gambaran yang terus-menerus datang ke dalam pikiran seseorang. Contohnya, takut tertular dari kuman orang lain, takut bertindak pada dorongan akan menyakiti orang lain, takut bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang terjadi, sehingga menyebabkan kecemasan dan tekanan. Untuk yang kedua, kompulsif. Kompulsif adalah tindakan berulang, misalnya mencuci tangan, menempatkan sesuatu dalam urutan tertentu, memeriksa, atau kegiatan mental, misalnya berdoa, menghitung, mengulang kata-kata atau kalimat, di mana orang itu merasa didorong untuk melakukannya sebagai tanggapan dari suatu obsesi. Perilaku bertujuan mengurangi tekanan atau mencegah situasi yang ditakuti. Apa pengobatan untuk OCD sendiri? Pengobatannya itu melalui terapi obat-obatan dan psikoterapi. Sebagian besar penderita menerima kedua terapi tersebut secara bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk yang pertama, terapi obat-obatan. Pada sebagian besar kasus OCD, ini diresepkan penghambat ambilan kembali serotonin dan selektif atau yang biasa disebut SSRI atau antidepresan tricyclic atau TCA.
Jika diperlukan, tranquilizers juga bisa diresepkan. Untuk yang kedua, yaitu psikoterapi. Psikoterapi itu biasanya dilakukan dengan perilaku kognitif. Adalah pengobatan yang efektif untuk OCD. Terapi ini dirancang untuk membantu individu mengubah perilaku mereka yang tidak rasional, yang memicu kecemasan dan menghadapi objek atau situasi yang ditakuti secara bertahap. Misalnya, objek yang dianggap sudah tercemar. Melalui perubahan tersebut, yaitu dengan pemikiran dan pengalaman kecemasan yang kompulsif, seseorang bisa dikurangi. Pada awalnya, individu tersebut akan mengalami rasa yang tidak nyaman ketika menghadapi objek atau situasi yang ditakuti dalam terapi tersebut. Tapi dengan pemaparan berulang-ulang, kecemasan akan berkurang secara bertahap. Untuk contoh kasusnya sendiri bisa dilihat di video tayangan berikut ini. 6:20, oh man, it's not enough sleep, but at least I have an hour to get ready for school. 5.5 hours of sleep? Is my brain gonna be okay? Who touched my stuff? Why is it not in high order? Fine. No, it'll just take a second. Just leave it. Come on, I can't just take a sec. Like that. Good enough. Almost there. It'll be really quick. Come on, school starts at 7:30. Everything's fine, just wash your hands already. Feels oily, something's not right. Doesn't take this long to wash your hands. Grimy bacteria, I gotta get it off. I'll never get it off, it's never gonna be good. I can still feel it. Get off of my hands. It's good enough. Fix the towels. Why can the towels never just be straight? Doesn't matter. The water's not evenly distributed. Who cares? You're gonna be late. Leave it. What's another second? You're joking, it's awful. Toothpaste not evenly distributed. Won't make a difference. It's fine. Not even close. There's way too much grime and bacteria. Normal. Do I have gum cancer? Alright dude, your gums are bleeding. 5 minutes is enough. It's good. Nope, it's in there. I feel you. You're in my gums. There's so much bacteria. Are my hands too oily? There's something on my skin. Keep going and your hands are gonna bleed. Whatever it takes. Can't get it off my skin. Probably better than most people. Towel straight enough. Late again. Yeah, it'll just take a second. Almost straight. That is not straight. Alright, school starts in like 10 minutes. Let's go. I still feel it on my hands. It's not straight. I don't like it. The lights. Environment. Got the lights. Now the lights are on in my room still. Just fix it and shut up. Oh, I knew my hands were so many fingerprints. It's actually really dangerous. It's not equal on both sides. It's gonna totally screw up my brain. It's irrational. No time. No, it's not folded straight. I come chronically crooked the lenses evenly. Shut up, ridiculous. It's not even possible. Worth being late again? It's not really a choice. You know that. No, just be in control. Yeah, but no, just stop.
You needed to leave 5 minutes ago. Can't leave the bed like that. It's not gonna kill anyone. Dust. There's no dust. You're late. Stop. On the steps. Can't leave the bed like that. It's not healthy. Dust can get in my lungs. You're joking. Someone messing with me? No, the pressure's not even. Screw up my posture. Blood won't flow to my brain. Just the shoe. Pressure's not even. Gotta start over. Can't have brain damage. That won't happen. Being so annoying. No, there's wrinkles. Skin cells won't grow. Pressure's not even. You can totally feel it. It's asinine. Put the backpack on. Skin cells won't grow evenly. You feel the wrinkles. Are you stupid? It's fine. Let's go. You're late. Nope. 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 Fine. Hey, 22 minutes. Better than yesterday. Shouldn't have made the bed. It's not my fault. I had to. Too young for lung cancer. Pass? Yeah. You're late every day. Yeah, So we're responsible. Cukup sekian dan terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.